welcome back to our channel Edel Inspire dengan gue Edo dan gue Dela. Video kali ini gue sama Dela mau ngebahas gimana sih cara menjaga kesehatan mulut anjing kalian. Karena gimana pun juga kesehatan mulut ini penting, karena kalau nggak dijaga itu impactnya kemana-mana. Betul. Kalau misalnya anjing kalian punya karang gigi, bisa impact ke jantung juga ya. Dan banyak deh penyakit-penyakit lain yang berhubungan sama kesehatan mulut. Yuk kita mulai aja. Tips yang pertama dari Edel untuk menjaga kesehatan mulut anjing kalian adalah beri makanan yang sesuai dengan ukuran anjing kalian dan sebisa mungkin makanan yang fresh. Kalau makanan yang nggak fresh itu tuh takutnya nempel-nempel di celah gigi. Lebih mungkin membuat karang ya? Iya, lebih besar kemungkinan untuk membuat karang gigi di anjing kalian. Terus kalau nggak kalian bersihin, ya jadi karang gigi. Betul. Tapi kalau makanan yang fresh itu biasanya kan lebih mudah untuk dicerna, lebih bersih juga ntar giginya. Yang kedua, berikan snack-snack yang bisa membantu mengurangi karang gigi. Snack itu seperti apa? Biasanya itu snacknya yang kayak gigit-gigitan gitu dong. Bisa seperti stick tulang-tulangan, tapi dentastik. Dan paling bagus sih sebenarnya ya raw bones atau yang benar-benar natural sih ya. Cuman karena memang fungsinya tuh kayak ini, kayak tusuk gigi nggak sih? Ya, nanti pas sama dia digigit-gigit akan mengikis, pelan-pelan mengikis karang giginya gitu. Cuman itu pilihan sih, bebas kalian membeli yang pabrik atau yang beli raw atau yang homemade. Yang penting anjing kalian tuh rutin diberikan gigit-gigitan itu. Jadi selain melatih mereka mengurangi anxiety mereka, merilis emosi mereka, dan mereka bisa biasanya sih tenang, lebih tenang dalam ketika menggigit-gigit mainan tersebut. Tapi ada benefit juga untuk menghilangkan karang gigi. Tapi nggak instan, harus rutin. Tapi sesuaikan juga ya ini dengan karakteristik anjing kalian, karena kalau si Max kalian kasih tulang itu dia jadi agresif. Jadi agresif terhadap makanan, dia ngejagain makanannya banget. Jadi makanya kalau untuk Max, gue akhirnya kasihnya adalah dentastik gitu. Atau kalau enggak dari mainan yang banyak rongga-rongganya gitu ya. Jadi mereka bisa gitu iya, kan. ketika digigit kan jadi sebenarnya rongganya ini kan kayak ngegesek giginya sehingga bersih. Jadi lebih mirip sikat gigi. Mirip sikat gigi, benar. Tips yang ketiga, nah tadi udah dibahas juga mengenai sikat gigi. Kalian juga bisa beli sikat gigi untuk anjing, termasuk pasta giginya. Tapi jangan pakai yang punya manusia ya. Jadi cari yang spesifik ini pasta gigi untuk anjing. Kenapa juga pasta giginya harus yang khusus anjing? Karena pasta gigi manusia itu mengandung bahan xylitol. Xylitol itu beracun untuk anjing. Jadi jangan pernah pakai odol manusia. Belilah odol khusus anjing. Yang keempat, rutin melakukan kunjungan ke vet untuk check up. Kalau gue sih biasanya check up-nya tuh ketika vaksin. Jadi selain check up untuk kesehatan, sekalian cek mulutnya. Biasanya dicek sama vet satu-satu giginya, kondisi gimana, apakah sudah parah atau belum. Karena ketika karang giginya sudah parah, sudah menahun dan tidak obati dengan gigit-gigitan, dengan snack yang tadi kita sebutkan, itu pilihannya adalah scaling. Tapi scaling pun nggak boleh sembarangan ya. Betul. Kalau Edel sendiri kami menyarankan sebisa mungkin ya, jangan yang dibius. Karena takutnya ntar ya berefek lah, yang namanya bius berefek. Terutama untuk anjing yang sudah lansia. Pasti nama obat bius pasti ada efeknya ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa nyari yang tanpa dibius kalau bisa. Cuman kalau kepepet memang anjingnya ternyata galak, suka gigit, ya mau nggak mau kan harus dibius ya kan. Cuman kembali lagi ya harus dicek dulu ke dokter apakah memang sudah saatnya scaling atau enggak. Nah itu juga pengalaman gue kan, karena Oscar ini agak-agak resek kalau sama orang baru, apalagi diutek-utek mulutnya, wah, nyaplok ya. Alamat hilang jari itu masnya. Nah makanya karena gue tahu Oscar itu galak dengan orang baru, jadi gue lebih baik dia tidak di scaling. Nah gimana caranya dia tidak di scaling? Itu tadi tips kita sebelumnya, selalu jaga kesehatan giginya dengan rutin memberikan sikat gigi alaminya dia tersebut. Jadi jangan sampai dia kena karang gigi yang menahun, karena kan susah kalau mau di-scaling, mau nggak mau harus dibius, dan gue nggak mau. Terus kalau ditanya mungkin cirinya apa sih anjing yang udah berkarang giginya tuh? Kelihatan banget kok dari giginya, terutama deket gusi itu agak kuning coklat gitu ya. Dan kalau ada menahun malah lebih tua di warnanya ya, coklat. Dan kalau kita gitu-gitu itu nggak hilang. Iya kayak karang gigi orang kan. Susah banget giginya tuh nggak hilang gitu. Jadi emang harus dia kayak di scaling gitu lah kalau mau hilang ya. Dan ciri kedua mungkin bau mulut ya. Ya emang suka bau. Mulutnya baunya beda lah, maksudnya kalau bau yang bau mulut anjing biasa sama bau yang karena ada karang giginya tuh beda lah. Kayak ada bau asem. Bau pokoknya bau enak lah, bau busuk. Bau busuk mungkin ya.
agak nggak enak gitu. Jadi selepas dari sini coba cek anjing kalian masing-masing, diangkat, jangan cuma kamu diangkat ininya ya, sininya nih, samping-sampingnya diangkat gini, nanti akan kelihatan di taringnya, di taring-taringnya tuh, misalkan ini gigi, nah di sininya itu di atasnya dekat gusi, nah itu biasanya banyak. Dan jangan terkecoh juga misalkan giginya depannya katanya bersih, padahal belakangnya itu loh yang suka banyak, yang banyak tuh yang belakang sini gitu. Jadi kalau gosokin gigi pun dibuka sampai dalam, sampai dimasuk-masukin. Tapi jangan sampai terlalu keras juga yang gosoknya. Bisa berdarah. Jadi ya gosok aja sebisa mungkin, tapi yang pasti jangan sampai melukai anjing kalian lah gitu. Nah, mungkin bisa juga additional nih untuk kalian yang memberikan makan anjing kalian itu raw atau home cook yang bukan dry, itu cenderung lebih sering atau lebih cepat bisa menjadi karang ya dibanding makanan yang kering gitu. Jadi kalau kalian memberi makan anjing kalian itu raw atau home cook, sering-sering dicek, lebih sering lagi penanganannya, lebih sering lagi kasih sikat giginya, karena lebih memungkinkan untuk menimbulkan karang gigi. Sekian informasi dari Edel mengenai cara untuk menjaga kesehatan mulut anjing kalian. Semoga informasi dari kami bermanfaat buat kalian ya. Gue Edo dan gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Bye.